Ya, saudara, sesuai dengan yang tadi kami sampaikan bahwa kita akan mengetahui bagaimana suasana menjalankan ibadah puasa di mancanegara. Kali ini kami telah terhubung bersama dengan Ibu Poppy Fajrul Rahman dari Kazakhstan. Selamat petang dari Indonesia, Ibu Poppy. Saat ini di sana kami ingin mengetahui lebih dahulu sedang berlangsung musim apa, Ibu Poppy, di sana? Di sini kebetulan baru selesai musim dingin, winter. Sekarang sedang menuju musim semi. Oke, berarti memang sedang peralihan musim begitu ya. Apakah ada pengaruhnya, Bu? Ya, dengan menjalankan ibadah puasa di sana dari waktunya ataupun tentu dengan cuaca juga di sana bagaimana? Pasti ada perbedaan ya. Di sini cuacanya dingin dan masa puasanya lebih panjang. Oke. Di sini kita puasanya 15 jam. Baik, Ibu Poppy 15 jam menjalankan ibadah puasa di Kazakhstan. Lalu apa yang menjadi perbedaan utama Ibu Poppy dengan menjalankan ibadah puasa di Indonesia? Apakah ada keunikan yang menjadi tradisi di sana? Mungkin di sini keunikannya tidak seperti di Indonesia, misalnya tidak ada kehidupan berjalan seperti biasa, tidak ada misalnya seperti buka puasa bersama, itu di sini tidak ada. Semua lebih suka berbuka puasa itu di rumah. Karena mungkin juga karena buka puasa kita itu kan malam hari ya, sekitar jam 8 sekarang buka puasanya. Jadi kebiasaan di Indonesia seperti buka puasa bersama di luar tuh di sini tidak ada. Baik, Ibu Poppy. Jadi betul-betul puasa itu dipergunakan ya. Iya, baik. Ibu Poppy, selama bulan Ramadan ini, bagaimana dengan kegiatan WNI yang ada di sana? WNI melakukan aktivitasnya seperti biasa ya. Jadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Aktivitas seperti biasa. Iya, tadi kan Ibu Poppy juga sempat menyampaikan cenderung sendiri-sendiri begitu ya Bu ya, di sana menjalankan aktivitasnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan ibadah seperti sholat tarawih di sana? Karena kan puasanya berlangsung cukup lama Bu, bahkan tadi Ibu sampaikan sampai malam buka puasanya. Betul. Tarawih tetap dilakukan di masjid seperti biasa. Bahkan di masjid-masjid juga dilakukan program untuk khatam Al-Quran selama bulan Ramadan dilakukan, di sini ada. Oke, dan itu memang diikuti oleh masyarakat di sana ya, karena memang Kazakhstan ini kan juga populasinya betul. Mayoritas Muslim ya, Ibu Poppy ya. Betul, di sini mayoritas Muslimnya 70%. Baik, Ibu Poppy, ketika berbuka puasa di sana, makanan apa yang biasa disajikan yang menjadi ciri khas di sana? Sebetulnya di sini tidak ada makanan khas untuk berbuka puasa. Tapi mereka biasanya makan makanan tradisional Kazakhstan seperti namanya plov, itu nasi kebuli ala Asia Tengah. Baik. Sama ada namanya sorpan, itu daging sapi dicampur dengan wortel dan kentang. Itu biasanya disajikan pada saat bulan puasa. Oh baik. Apa tidak ada kerinduan untuk menyantap masakan Indonesia, Ibu, di sana? Kebetulan di sini chefnya kan orang Indonesia, Mbak. Jadi kita selalu rindu makanan Indonesia, jadi kita masaknya makanan Indonesia, Mbak. Oke, dan untuk di sana sendiri, Bu Poppy, apakah WNI yang berada di luar dari kedutaan juga, apakah ada silaturahmi begitu selama bulan Ramadan ini di sana? Kita rencana memang ada nanti buka puasa bersama di sini, jadi mengundang WNI yang ada di Kazakhstan untuk silaturahmi ya. Oke, baik. Ibu Poppy Fajrul Rahman, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Semoga tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya di Kazakhstan, Ibu Poppy. Selamat petang dari Jakarta, Bu. Sama-sama, selamat sore. Ya, dan saudara, kali ini kami akan kembali berbincang mengenai bagaimana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di mancanegara. Saat ini kita akan ikuti bagaimana suasana Ramadan di Kanada bersama Dubes di Kanada. Selamat petang Pak dari Jakarta. Pak Daniel, kami ingin mengetahui bagaimana menjalankan ibadah puasa di Kanada yang kalau tidak salah ini jamnya juga sama seperti Kazakhstan tadi, cukup lama menjalankan ibadah puasa di Kanada, Pak Daniel.
Halo Jakarta, selamat berbuka puasa buat teman-teman di Indonesia. Salam juga buat Bu Popi yang ada di Nur Sultan. Betul, di sini sama seperti Kazakhstan, waktu puasanya cukup lama ya. Ada sekitar 14 jam karena mulainya itu waktu subuhnya itu jam 5 lewat sedikit, lalu maghribnya jam 7.40 malam. Lewat dari jam 7, 7.40 hampir jam 8, dan semakin mendekati Lebaran semakin lebih malam. Jadi memang lebih lama di sini. Tapi komunitas Muslim di sini, terutama komunitas Indonesia, luar biasa. Mereka menjalankan dengan baik, dan ini dirindukan karena situasi di Kanada sekarang lebih terbuka setelah pandemi cukup tertutup 2 tahun. Sekarang lebih bisa terbuka. Ketentuan setempat juga telah memberikan peluang untuk masyarakat bisa berkumpul di beberapa tempat-tempat budaya, di center-center masyarakat atau di tempat umum lainnya. Jadi suasananya alhamdulillah lebih ceria lah dibandingkan 2 tahun terakhir. Baik, Pak Denny mengatakan bahwa sekarang ketentuan di sana lebih longgar begitu ya. Bagaimana dengan kegiatan WNI yang ada di sana selama bulan Ramadan ini? Ya, sekedar gambaran umum, di Kanada ini besar ya. Kanada ini besar, sebesar Amerika Serikat. Itu ada sekitar 21.000 warga negara Indonesia. Dan di Kanada ini kita ada 3 perwakilan Indonesia. Seperti saya dan teman-teman di sini adalah di KBRI Ottawa, sekitar tengah atau timur dari Kanada. Lalu kita punya KJRI di Toronto ya. Toronto ini paling banyak menangani WNI dari 21.000. Mereka ini menangani sekitar 11.000-nya. Lalu ada lagi paling barat dari Kanada, namanya Provinsi British Columbia. Kita ada KJRI di Vancouver, menangani 7.500 warga negara kita. Kalau yang kami pantau ya, dan juga laporan dari Bu Konjen dan Pak Konjen, kegiatan sudah terbuka. Jadi macam-macam kegiatannya. Dari yang namanya pertemuan ibadah sudah ada. Jadi ada sholat Id bersama ya. Misalkan juga di Ottawa, walaupun warga negara Indonesianya relatif lebih sedikit dibandingkan di wilayah barat ya. Tetapi kita juga kemarin tentu dengan prokes yang baik ya, protokol kesehatan yang baik, KBRI juga telah memfasilitasi secara terbatas adanya adanya sholat tarawih bersama. Jadi itu di beberapa tempat kita, saya yakin juga di tempat lain juga ada itu lakukan. Lalu kedua, di beberapa center kita ya, budaya kita, misalkan di dekat Toronto, di sekitar Toronto itu teman-teman itu ada Masjid Indonesia, dan saya tahu di situ sudah aktif. Masyarakat Indonesia sudah menjalankan ya aktivitasnya secara rutin di sana, karena memang protokol kesehatannya sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah setempat Kanada di sana. Lalu ada pengajian, ya, ada ceramah. Lalu juga saya dengar untuk beberapa masyarakat yang mahasiswa juga ada kayak seperti webinar dilakukan oleh masyarakat kita, misalkan di Montreal ada diskusi, ya, ada diskusi keagamaan dan yang lain. Ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan, dan ini membuat suasana lebih indah lagi di Kanada, karena Perdana Menteri Justin Trudeau itu memiliki kebiasaan selalu menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, menjalankan Ramadan bagi warga negara dan masyarakat Kanada yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi beliau menekankan untuk dan bangga ya dengan komunitas Muslim di Kanada yang selalu terlihat di masa pandemi kemarin ada solidaritas. Lalu beliau juga menekankan nilai-nilai perdamaian dan cinta kasih. Jadi toleransinya terlihat. Jadi masyarakat kita juga senang gitu. Iya, baik. Pak Daniel, ini pertanyaan terakhir. Pada kesempatan kita kali ini saya ingin mengetahui, kalau tadi di Kazakhstan kan mayoritas Muslim, sementara di Kanada sedikit berbeda saya tahu. Apa yang menjadi keunikan umat Muslim di sana menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan? Ya, tentu tidak seramai di Indonesia ya. Kita kangen nih dengan suasana Indonesia yang sangat guyup ya. Di sini memang kalau dilihat secara data dari kota-kota besar di Kanada ini, misalkan ya, populasi penduduk Muslimnya itu sekitar misalkan di wilayah Toronto itu 7,7%.
ya dari total penduduknya yang 425.000 misalkan. Lalu di wilayah Montreal, Quebec, Provinsi Quebec yang juga provinsi kedua atau ketiga terbesar di Kanada juga sekitar 6%. Jadi katakanlah di populasi Kanada itu penduduk muslimnya hanya 6-7%. Tapi yang saya perhatikan memang dari struktur politiknya dan toleransinya, Kanada ini baik menterinya itu banyak imigran, ya. Jadi banyak imigran yang dari Asia, baik Asia Selatan atau Asia Timur, sehingga saya lihat tidak ada suatu, walaupun minoritas ya di sini muslimnya, tapi saya lihat mereka bisa melakukan dengan baik. Tidak sebanyak in terms of quantity seperti Indonesia, tapi kualitasnya saya lihat tidak kalah. Iya, baik Pak. Daniel Simanjuntak, Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Informasi yang luar biasa bahwa ternyata di Kanada meskipun minoritas tetapi kualitas ibadahnya luar biasa. Terima kasih Pak. Selamat petang dari Jakarta. Terima kasih. Salam kangen dan salam hormat dari kami. Mungkin saya atas nama komunitas Indonesia di Kanada bisa menyampaikan itu, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Maju terus Indonesia. Makasih. Baik.